Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Medina Ngegaroti dengan NIM 11241198. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suatu materi yaitu analisis pengelolaan kas dan modal fatia pada studi kasus Portal Eka Jaya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen keuangan. Mari kita simak dengan bersama pembahasannya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Market merupakan usaha kuliner rakyat dengan perputaran kas yang tinggi setiap hari. Namun, banyak warteg belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi, sehingga sulit mengetahui laba bersih. Dengan studi kasus yang saat ini kita angkat, yaitu Warteg Eka Jaya yang terletak di Jalan Lemah Abang Cibarusan nomor 80, dan didirikan oleh Bapak Ahmad sejak tahun 2010, kan kita jadikan bahan analisis. Alasan pemilihan warteg yaitu karena menurut observasi dan punya dinamika kas harian menarik untuk dianalisis. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan metode analisis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan kas harian dan efisiensi biaya operasional, serta memberikan rekomendasi sederhana pada Warteg Eka Jaya untuk meningkatkan probabilitasnya. Metode analisisnya yaitu dengan melakukan observasi langsung dengan wawancara kepada pemilik warteg yaitu Bapak Ahmad, serta pengumpulan data keuangan sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang data keuangan. Model kerja Warteg Eka Jaya berasal dari model keuangan pribadi dengan data keuangan sebagai berikut. Yang pertama, data harian. Komponennya meliputi pendapatan harian senilai Rp1.000.000, biaya bahan baku senilai Rp7.000, biaya utilitas listrik, air, dan gas senilai Rp55.000, biaya tenaga kerja tidak dicantumkan karena usaha ini hanya dijalankan oleh suami istri, biaya kemasan senilai Rp45.000, dan laba bersih hariannya senilai Rp200.000. Kemudian, kita akan menghitung total biaya variabel per hari. Dengan komponennya meliputi biaya bahan baku, biaya utilitas, dan biaya kemasan. Dan hasil akhirnya yaitu Rp800.000. Dan laba bersih hariannya yaitu 1 juta dikurang Rp800.000 yaitu Rp200.000. Selanjutnya, data bulanan selama 30 hari. Komponennya meliputi pendapatan bulanan senilai Rp1 juta dikali 30 hari, totalnya 30 juta. Biaya bahan baku bulanan yaitu Rp1.000 dikali 30 hari, totalnya yaitu Rp21 juta. Biaya utilitas bulanan Rp55.000 dikali 30 yaitu Rp1.650.000. Kemudian ada biaya tenaga kerjanya tidak dihitung. Lanjut ada biaya kemasan bulanan yaitu Rp50.000 dikali 30 hari senilai Rp1.500.000. Biaya sewa bulanan selama 1 bulan yaitu Rp1.250.000. Kemudian total biaya operasional bulanannya senilai Rp21 juta ditambah Rp1.650.000 ditambah Rp1.500.000 ditambah Rp1.250.000 sama dengan totalnya yaitu Rp25.400.000. Laba bersih bulanannya kita total dengan Rp30 juta dikurangi Rp25.400.000 dan total akhirnya yaitu Rp4.600.000. Kemudian laba bersih harian rata-ratanya Rp4.600.000 dibagi 30 hari yaitu senilai Rp153.333. Baik, selanjutnya ada arus kas. Dapat dilihat dalam tabel bahwa penjualan dari hari Senin sampai dengan Minggu tidak stabil dengan rata-rata hariannya yaitu penjualan senilai Rp1.3.571, kemudian total biaya rata-rata hariannya senilai Rp400.000 dan rata-rata harian labanya yaitu Rp203.551. Baik, selanjutnya hasil analisis dan interpretasi. Yang pertama, fungsi keuangan. Margin laba bersih dihitung dari laba bersih bulanan dibagi dengan pendapatan bulanan kemudian dikalikan 100%. Totalnya yaitu 15,3%. Margin 15% pada usaha makanan skala mikro termasuk normal.
Hal ini menunjukkan usaha menghasilkan laba setelah menutup biaya variabel dan sewa. Namun, margin ini sensitif pada perubahan biaya bahan baku atau volume penjualan. Artinya, Warteg Eka Jaya sangat tergantung pada pengendalian daya harian dan kestabilan harga bahan pokok. Selanjutnya, pola penjualan. Berdasarkan data mingguan, penjualan tertinggi biasanya terjadi pada hari Selasa dan Rabu. Sedangkan, hari paling sepi adalah Sabtu dan Minggu. Laba harian rata-rata sekitar 150.000 sampai 300.000 tergantung ramai tidaknya pelanggan. Jadi, untuk mempertahankan keuangan, warteg harus menjaga agar penjualan tidak turun terlalu jauh di hari-hari sepi. Selanjutnya, potensi. Bila bisa mendapat omset 10% tanpa menaikkan biaya harian dan harga lainnya tetap stabil, laba bulanan bisa tembus 5 juta dan akan cukup terasa besar efeknya untuk perkembangan usaha. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan dari pembahasan dan analisis kali ini yaitu secara keseluruhan, Warteg Eka Jaya termasuk usaha yang sehat dan menguntungkan dengan margin laba yang cukup baik. Namun, untuk jangka panjang, pengendalian gaya bahan dan peningkatan penjualan harian tetap menjadi kunci agar laba bulanan bisa naik dari 4,6 juta menjadi di atas 5 juta. Selanjutnya, rekomendasi. Agar keuntungan bisa lebih besar, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, yaitu pertama, kurangi sisa bahan dan masak sesuai perkiraan pelanggan. Kedua, cari supaya tetap dengan harga lebih murah. Selanjutnya yang ketiga, catat pengeluaran harian secara rutin supaya bisa tahu jelas bagian mana yang boros. Keempat, tingkatkan kualitas pelayanan dan rasa karena pelanggan dan pos biasanya akan kembali tanpa perlu banyak promosi. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.